Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Semoga Ananda Bunda temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita kali ini berkenaan dengan proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus yang diambil dari kompetensi dasar 3.10 menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, siswa diharapkan mampu menganalisis proses lahirnya atau berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun peta konsep proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus: 1. Perang Siffin, 2. Tahkim, 3. Amul Jamaah. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 602 Masehi di Makkah. Merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah bermula pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana ia ditunjuk sebagai pemimpin pembebasan Kaisaria pada tahun 636 Masehi. Kemudian, ia juga ditunjuk sebagai gubernur Damaskus, menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 639 Masehi. Dari sinilah kisahnya dimulai. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan inspeksi militer ke daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 646 Masehi, ia menuju Matalia dan Tarsus. Muawiyah juga beberapa kali turun langsung memimpin pasukannya sampai merambah celah bukit di Konstantinopel. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh akibat gejolak politik yang semakin memanas dari hari ke hari. Para sahabat Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan yang lambat dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman bin Affan. Dengan pertimbangan stabilitas politik yang masih panas dan banyak yang terduga yang menjadi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib memakzulkan Muawiyah dari kursi gubernur Syam. Namun, rakyat Syam menolak dikarenakan kecintaan mereka terhadap Muawiyah sangat tinggi. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah telah memberontak terhadap dirinya. Ali bin Abi Thalib akhirnya berangkat keluar Madinah menuju Kufah untuk memadamkan pemberontakan dan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran terjadi di lembah Siffin pada pertengahan musim panas
tahun 657 Masehi dan berakhir dengan diadakannya perjanjian antara pihak Muawiyah dengan pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diadakan di Dumah Al-Jandal pada Februari tahun 658 Masehi. Isi perjanjian tersebut menyepakati kedua tokoh, yaitu Ali dan Muawiyah, agar masing-masing turun dari kekuasaannya. Akhirnya pihak Ali mendeklarasikan penurunan dari kursi khalifah. Sayangnya, pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As menolak untuk mendeklarasikan penurunan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat akibat dibunuh oleh salah satu pendukungnya yang kecewa, Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah, menggantikan ayahnya dengan kesepakatan bersama dan musyawarah di antara para sahabat senior. Hasan bin Ali memilih untuk mengorbankan kedudukannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan kesatuan umat Islam yang sudah semakin meruncing akibat gejolak politik yang tidak kunjung reda sejak era kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia Islam. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, Maulaya salli wa. Demikianlah pokok pembahasan kita pada hari ini. Kita mengucapkan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.